الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Ibu-ibu, para guru dan yang terhormat Pak Ali, juga anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita akan melanjutkan sirah, kajian rutin kita Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertemuan yang ke-28, yaitu rekaman atau kajian yang ke-28, di tempat ini kita sudah masuk kepada halaman 86, selayang pandang sifat fisik Rasulullah SAW. Yang punya medsos nanti alat-alat di rumah dibuka, bekal Islam Ustaz Dr. Firanda, bagian sirah jilid 1 halaman 86. Kita sudah mengakhiri selayang pandang akhlak Rasulullah SAW. Ya, terakhir adalah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap benda mati. Jadi tidak ditinggalkan ya sifat-sifat kebaikan Rasulullah sampai dengan benda mati pun, dengan menghadirkan hadis, yaitu hadis tentang sebatang pohon kurma yang menangis setelah Rasulullah dibikinkan mimbar, lalu Rasulullah tidak pernah menyentuhnya lagi, lalu batang kurma tersebut menangis, sehingga Rasulullah menyatakan, jika aku tidak peluk batang kurma ini, niscaya dia akan nangis sampai hari kiamat. Ya, laulam ahtadilhu lahanna illa yaumil qiyamah. Ya, seandainya aku tidak memeluknya, maka niscaya ia akan terus menangis hingga hari kiamat. Ini ada di hadis Ahmad 13.393 dengan disahihkan oleh Al-Albani. Dan sebelumnya juga sebagai refreshing sedikit, kasih sayang Rasulullah terhadap hewan, kasih sayang Rasulullah terhadap du'afa, dan kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak dan wanita. Semua itu sudah kita lalui. Sebelum kita masuk selayang pandang sifat fisik Rasulullah SAW, di buku tidak dijelaskan, ya, tapi di artikel para ustadz yang saya kutipkan dijelaskan di situ bahwa penting kita memahami sifat-sifat fisik ya Rasulullah SAW, karena dengan memahami sifat fisik tersebut akan menambah kesempurnaan ya beragama Islam, dan juga melihat mukjizat dari sifat fisik Rasulullah SAW ya menunjukkan bahwa Rasulullah adalah utusan. Seorang raja kalau mengutus ambasador atau negara Indonesia mengutus utusan, selalunya dilihat baik dari akhlak, bahasa, fisik, begitu. Rasulullah juga sering mengutus utusan, maka yang sering diutus adalah Dihya al-Kalbi salah satunya. Dan Jibril kalau menyerupai manusia, maka dia mirip dengan salah seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Ya, ganteng, ya, berwibawa, bahasanya bagus. Ya, itu manusia. Maka Allah yang maha sempurna, ya, Yuhibbul Jamil, Allah Jamil, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka
Allah mempunyai utusan semua, terutama Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Adam. Bahkan ada dua diskusi di antara Nabi Adam dan Nabi Yusuf, siapa yang paling ganteng, paling sempurna. Ulama ada menyatakan Nabi Adam, karena Nabi Adam diciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Gak usah dihayalkan, digambarkan, tidak usah. Cukup diimani. Zat Allah tidak bisa kita hayalkan, pikirkan. Dan tidak boleh menyamakan tangannya Allah dengan tangan makhluk. Tidak akan sampai akal kita yang lemah ini. Dan ada yang menguatkan Yusuf lah yang lebih sempurna, lebih ganteng dan lain-lain. Kalau Rasulullah dengan Yusuf, kita tidak bandingkan karena tidak ada perdebatan bahwa Rasulullah mengakui kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam karena di Al-Quran, ya. Ada yang sudah hafal surat Yusuf bisa membacanya. Pentingnya mengenal kesempurnaan fisik Rasulullah SAW. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang masuk Islam. Sebagaimana kita pernah kasih bahwa Rasulullah sebelum bicara saja, orang yang jujur yang mencari kebenaran, sebagaimana Abdullah bin Salam seorang Yahudi dan Salman Al-Farisi, mereka mempunyai kesan dari wajahnya aku tidak melihat beliau seorang yang pendusta. Jadi dusta, nifaknya seorang bisa dari wajah, ya. Bahasa Arabnya malami. Malami itu bentuk wajah, bukan ganteng, bukan. Dia bisa hitam orang Afrika, tapi malami, bekas wudhunya kelihatan, cahaya imannya kelihatan. Ya, kalau yang mungkin tinggal di sini jumpa dengan orang beriman dari Afrika atau lain-lainnya akan lihat itu. Ya, nggak harus putih. Banyak orang seperti orang Persia, Majusi, ya, yang mengutuk sahabat, mukanya ganteng-ganteng kalau dia, tapi bikin enak, ya, bikin mau muntah lihat mereka karena kutukan mulut mereka terhadap Aisyah radhiyallahu anha, kejahatan mungkin. Nah, kalau secara fisik ganteng, tapi nggak enak dilihatnya. Tapi orang beriman mempunyai malami, ya, di wajahnya kelihatan. Itu. Jadi mengenal fisik Rasulullah salah satu faktor menyebabkan seorang masuk Islam, dari wajahnya, berjalannya, tenangnya dan lain-lain. Dua, meningkatkan keimanan seorang hamba. Ya, dengan mengenal fisik Rasulullah yang sempurna, ya, keimanan bertambah. Ya, begitu. Dia bangga dengan Rasulnya secara fisik, akhlak dan ilmu, keimanan dan lain-lain. Dan juga mampu mengenal Rasulullah SAW dalam mimpi. Orang yang biasa membaca sifat-sifat fisik Rasulullah, dia akan mengenalnya dalam mimpi. Ya, pernah orang datang ke Syekh bin Baz menyatakan, aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Lalu Syekh bin Baz rahimahullah tidak langsung percaya. Coba ceritakan padaku ciri-cirinya. Ya, orang ini berkata begini, yang bertentangan dengan ilmu yang Syekh bin Baz ketahui, yang kita ketahui. Lalu bukan, kamu belum, itu bukan Rasulullah, itu syaitan. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak bisa diserupai dalam mimpi. Itu benar, hadis itu tidak salah. Yang salah jika orang ini tidak mengenal Rasulullah. Jadi siapa saja yang ngaku Rasul dianggap Rasulullah. Sebagaimana di muka bumi ini, siapa saja yang mengakui cucu Rasulullah, ya kita akui. Orang-orang awam mengakui, tapi ulama dia bisa melihat silsilah. 1 akhlak, 1 akidah, 2 manhaj, 3 akhlak, 4 ibadah dia.
Hatta dia punya silsilah, kalau ini bertentangan semua, ulama dengan mudah menjelaskan bahwa ini bukan ya, cucu Rasulullah. Apalagi setelah diselidiki memang bukan. Ya, begitu. Nah, dalam mimpi begitu. Jika kita terbiasa membaca atau mengenal, pernah membaca atau menghafal ciri fisik Rasulullah, maka dengan mudah kalau kita dimimpikan, maka itu kita mengenal itu benar Rasulullah SAW. Karena ada kaum sufi menyatakan aku telah dijumpai oleh Rasulullah dan menyatakan bahwa engkau telah, ilmu kamu sudah cukup ya, hakikat lebih dari ma'rifat, maka kamu boleh tidak sholat lagi. Ya, dia mimpi berjumpa Rasulullah, tapi perintahnya melanggar syariat Rasulullah. Pasti ini bukan Rasulullah, ini syaitan. Ya, begitu. Dan bahkan ada orang yang menyebut bahwa Rasulullah keluar dari kuburnya dan mencium dengkulnya. Orang ini tokoh sufi yang ya sudah mati. Itu terlalu keji tuduhannya. Dan semua orang bisa cerita apa saja. Keempat, salah satu sebab dikumpulan seorang hamba bersama Rasulullah SAW di surga dengan mengenal sifat akhlak ya dan fisik, insya Allah seorang akan dibawa ya keimanannya, keyakinannya, ibadahnya, akidah, manhaj yang benar untuk bersama Rasulullah di jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu kitab yang paling bagus dalam bab ini adalah Syama'ilul Tirmidzi, Syama'ilul Muhammadiyah Tirmidzi. Ya, kesempurnaan akhlak Rasul, susunan Al-Imam Al-Hafiz Muhaddis Tirmidzi. Ya, begitu. Sudah banyak diterjemahkan dan dibahas, di video-video juga sudah disarah. Dan kita alhamdulillah sempat daurah di Ibnu Umar Pondok bersama Syekh Walid Saiful Nasr, murid Syekh Albani sampai selesai. Begitu. Baik, itu sebagai pembukaan. Sifat fisik Rasulullah SAW halaman 86. Pertama, Ustadz Firanda menjelaskan dari hadis Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ya. Begitu. Laisa bitawil ba's. Baik. Postur tubuh Rasulullah SAW tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Ini ukuran orang Arab ya. Kalau untuk orang Indonesia mungkin tinggi. Untuk di kalangan Arab, beliau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya. Jadi sedang. Gitu. Wala bil qasir. Ya. Kayak tadi itu, wala bil qasir tidak terlalu pendek. Walaysa bil abyad wal amhaq. Kulit beliau tidaklah terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Nah, ini seperti apa ya? Kulit tidak terlalu putih, tidak terlalu kecoklatan, tidak terlalu gelap, ya. Cenderung warnanya mirip kita orang Indonesia. Ya, ini kesaksian dari Syekh Walid Saiful Nasr waktu membahas daurah ya di daurah Syama'ilul Tirmidzi dan Syama'ilul Muhammadiyah di Gresik. Dua orang ustaz bertanya, Syekh, warna yang sebenarnya kayak apa warna kulit Rasulullah? Kalau di benak saya Rasulullah seperti Syekh, warnanya putih, bahkan wajahnya merah. Seperti saya membayangkan Syekh Walid seperti Rasulullah. Kata yang satu bertanya, ya orangnya agak gelap kulitnya. Saya tidak memperhatikan pertanyaan itu, saya sedang makan. Kita lagi nemenin Syekh. Kalau Syekh menunjuk, tapi saya nggak paham. Kalau yang bertanya bilang, antum tahu yang jawaban siapa? Kulit Rasulullah kayak apa? Enggak, saya lagi makan, nggak dengar.
kayak antum gitu. Kayak kita ya. Ya sedikit kaget, bangga lah begitu ya. Kurang-kurangnya ada ciri fisik kita mirip Rasulullah. Tapi bukan untuk ria, ini bukan kata-kata saya ya. Saya pun gak dengerin apa omongan mereka dengan bahasa Arab kan, gitu. Dan saya ceritakan ini kepada Ustadz Jun, anak saya, pun dia pun senang, bangga. Jadi yang kulit-kulit mirip-mirip kita ini, umumnya kan kulit saya mirip banyak kayak gitu. Nah begitulah, maksudnya kalau susah memikirkan kulit Rasulullah, ya seperti itu. Seperti orang Indonesia umumnya, sawo matang, ya. Bahasa Inggrisnya apa sawo matang tuh? Seperti tent. Tent itu kayak orang putih baru berjemur, ya, baru berjemur. Ya seperti kita, kalau kita kan nggak berjemur. Kalau kita kepanasan agak gelap. Tapi kalau lama nggak kepanasan, ya sawo matang lah, begitu. Ya jadi bisa dibayangkan itu kulit Rasulullah. Agar kenal nanti kalau mimpi. Kalau udah ada orang hitam keriting, ya jenggotnya putih semua, ini bukan Rasulullah ini. Ya mau ngomong apa udah nggak usah dipercaya, lebih baik bangun. Ya bangun dari tidur istighfar, astagfirullah, saya baru jumpa setan. Begitu. Apalagi ngomongnya ngaco, kamu sudah bagus amalnya, nggak perlu sholat lagi, ya itu udah biasanya begitu setan itu. Ya. Jadi kulit beliau tidaklah terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan, ya kan? Tidak terlalu kecoklatan. Kalau Ustadz Firanda menerjemahkannya tidak terlalu kecoklatan, artinya tidak hitam sama sekali. Karena kecoklatan aja tidak, coklat yang gelap tidak, putih sekali tidak. Kalau Syekh Walid itu putih, kalau dia agak marah merah mukanya, merah sekali. Saya senang kalau Rasulullah seperti dia, itu gambaran saya sebelum dia menerangkan. Dia nggak menjelaskan atau ketawaduan beliau, mungkin ya masa kulit Rasulullah tuh kayak saya, kan nggak enak mungkin. Saya nggak tahu itu atau ketawaduan dia atau memang beliau seorang yang paham bahasa Arab menjelaskan warna yang tepat. Ya, apakah ini penting? Ya tadi saya bilang terserah. Ya, ini bukan wajib mengenal sampai kulit warna Rasulullah, tapi ini diskusi yang ilmiah. Jadi anti adik-adik itu anak-anakku kalau mimpi Rasulullah dan berwarna mimpinya nggak hitam putih, ada kan mimpinya hitam putih. Berarti masih jadul itu, otaknya masih jadul, perlu diservis. Nah, doa mau ya Allah, jika aku mimpi berjumpa dengan Rasulmu, please ya berwarna. Ya kalau hitam putih susah mengenal kulitnya, apa jenggotnya. Dan jenggot Rasulullah tidak putih, nanti dijelaskan. Ya. Dan rambut beliau tidaklah terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Jadi tidak keriting, tidak lurus. Dibilang lurus tidak. Maka ada penjelasan ya, penjelasan yaitu ikal. Ya, kan tidak keriting. Kalau keriting kan seperti orang-orang Afrika ya, itu keriting, ribau. Nah, kalau beliau tidak keriting dan tidak lurus. Kalau lurus kan lurus benar. Ya, gitu. Jadi bergelombang. Ikal kalau bahasa kita. Dan ini hadis ini menjelaskan tentang Allah Jalla Jalaluhu mengutus beliau SAW saat berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan menetap di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Sementara uban, nah ini masuk lagi pada sifat fisik. Sementara uban pada rambut dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5900. Jadi anak-anakku sekalian bisa mengenal Rasulullah, tapi Rasulullah tidak digambar. Inilah kelebihan Islam. Walaupun tidak digambar kita mengenalnya, bahkan tidak terikat
pengenalan kita, ya, dengan gambar. Jika ketemu kartunis yang menghina Nabi, kita cuekin, itu bukan Nabi. Dia apalagi penggambarnya nggak pernah baca hadis. Andaikan dia baca, belum tentu dia paham. Ya, banyak di Eropa itu telah menghina Nabi kita yang kita cintai dengan sangat buruk sekali, dan Allah akan membalas di dunia kalau mereka tidak tobat, dan di akhirat ya dengan menggambar fisik Rasulullah. Ya, na'udzubillah. Ya. Dan dijelaskan jenggotnya beliau tidak sampai 20 helai yang beruban, ya, begitu. Rambut dan jenggotnya. Jadi kalau ada orang ya yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz itu datang rambutnya putih, jenggotnya putih seluruhnya, itu bukan Nabi. Ya, kalau sudah bukan Nabi, ngomong apa aja nggak usah didengerin, nggak usah dihafal omongannya. Dan biasanya setan ya mengelabui manusia jahil dengan menyatakan dirinya nabi. Ya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ya dalam kitab Ubudiyah li Syekh Imam Ibnu Taimiyah, pernah dia berjalan lalu ada awan dan menyatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, engkau telah cukup. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, nyahlah wahai setan, wahai iblis. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani memahami bahwa ini iblis atau utusannya yang ingin menguji keimanannya, dan dia ngaku Allah. Yang ngomong di atas langit itu Allah, padahal bukan, karena dia menguji. Ya, aku telah menguji banyak orang dan mereka terjerumus, tapi engkau selamat, lalu hilang. Ya begitu kerjaan syaitan, ngaku Allah, ngaku Nabi, ngaku, kalau nggak berani ngaku Allah, ngaku Nabi, ngaku wali Allah, ngaku apa Nabi terakhir dan lain-lain. Ya. Dan itu sifat fisik Rasulullah SAW yang digambarkan ringkas oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada rambut Rasulullah SAW. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis-hadis sifat fisik? Ada yang bisa jawab nggak? Dapat hadiah ini kalau bisa. Ada mic? Ya. Ada yang saya jawab dapat hadiah insyaallah. Ada yang sudah menjelaskan? Ya. Kenapa? Ya, kalau nggak ada yang sudah jawab boleh. Boleh ditulis, boleh. Ya, saya lanjutkan. Ada, silakan Pak Kami. Ada, silakan. Ada bunga. Ada. Silakan. Satu, dua. Ah. Ada mic-nya? Boleh bicara. Kalau ada mic silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ditulis aja boleh. Saya lanjutkan ya. Saya nggak akan kasih bocoran ini. Anas bin Malik menyatakan karena sa'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi udhunai. Rambut Rasulullah SAW tergerai hingga pertengahan daun telinganya. Ya, itu hadis di hadis riwayat Muslim nomor 2338. Sampai pertengahan telinganya, ujung telinganya terlewati, ya begitu. Kalau bahasa kita gondrong ya, nggak pendek. Rambut Rasulullah SAW sangatlah hitam pekat. Ya, itu hadis dari Dalail An-Nubuwah karya Baihaqi. Itu cerita saja ya, tapi berdasarkan sumber. Bentuk rambut Rasulullah SAW ikal, yang tadi yang saya bilang, tidak keriting, tidak lurus, artinya ikal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang rambut Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, kata sa'aran
rajulan laisa bil jadi wala sabti baina uzunaihi wa atiqi, ya. Rambut Rasulullah SAW ikal, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Panjang rambutnya antara kedua telinganya dan bahunya. Nah, hadis riwayat Muslim 2338. Kita habiskan ini saja dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana ahlul kitabi yasdiluna as'arahum wa kana al musyrikuna yaqruquna ru'usahum. Para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, biasanya membiarkan rambutnya terjulur. Paham gak ini? Terjulur, dibiarkan begitu. Kalau panjang ya panjang. Sedangkan orang-orang musyrikin menyibak, membelah rambutnya. Ya, kalau orang musyrikin membelah, baik belah pinggir, belah tengah, ya, pokoknya menyibak dan membelah. Rasulullah SAW suka menyamakan diri dengan ahli kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menjulurkan rambutnya kemudian membelahnya. Jadi Rasulullah menggabungkan, ya, menjulurkan dan membelahnya, ya, membiarkan dan membelahnya. Allahu alam apakah belah tengah atau belah pinggir. Tapi ada yang menjelaskan bahwa belah tengah, ya, begitu. Dan ini sangat detail bagi kita yang terutama orang laki untuk meniru, begitu. Ya, kalau memang benar-benar mencintai Rasulullah. Sudah. Yaitu hukumnya mansukh, yaitu hukumnya mansukh yang beliau julurkan, yang meniru ahli kitab itu dimansukh, sudah dihapus. Jadi beliau menjulurkan saja itu dihapus, dimansukh, diganti dengan menjulurkan dan membelah. Mungkin belah tengah, ya. Tadinya Nabi menyukai meniru ahli kitab dengan menjulurkan rambutnya, namun akhirnya Rasulullah membelah rambutnya menyelisih kebiasaan ahli kitab, yaitu itu Sarah Sahih Al-Bukhari, ya, begitu. Baik, sisa waktunya jam berapa soalnya? Ya, 6 menit lagi ya. Sisa waktunya anak-anakku sekalian, ada nasihat sekedar menyambung nasihat hari Senin yang telah disampaikan oleh Ustadz Rosihan tentang medsos. Ya, ini adalah bagian dari ujian umat Islam yang walaupun tidak tertera dalam hadis secara terinci, ya, tidak ada, Rasulullah tidak menjelaskan medsos, nggak ada di medsos seperti ini. Tapi kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah banyak, ya, banyak sekali, ya. Mungkin Ustadz Rosian sudah membahasnya, di mana medsos ini adalah bagian dari kerja-kerja syaitan. Ya, ada juga manfaatnya, ya. Ya, ulama menjelaskan dia ini seperti pisau bermata dua yang tajam. Pisau ini seperti ini pernah digunakan oleh Al-Majus, ya, untuk membunuh Umar. Dia memakai pisau mata dua, kiri kanan tajam, ya, bermata dua. Jadi kalau mau cari ilmu cepat, mengumpulkan ilmu, informasi dan lain-lain. Tapi untuk maksiat, kesesatan, baik fitnatus syahwat terutama dan fitnatus syubhat cepat juga. Kalau kita mencari misalkan rukun iman, semua ngasih. Yang Khawarij ngasih syarat rukun iman, yang Murji'ah, ya, kelompok yang memudah-mudahkan dosa besar tidak mempengaruhi
keimanan manusia yang Mu'tazilah, ya, yang Khawarij, yang menyatakan orang yang berzina kafir, yang mencuri kafir, itu masuk semua membahas rukun iman. Lalu siapa yang kita pegang dari medsos? Apalagi sekarang ada artificial intelligence. Artificial intelligence tidak boleh dipercaya. Kalau mau pakai, diambil lalu dikonsultasikan dengan ustadz kita. Ya, saya nggak akan bicara tentang maksiat, fitnatu syahwat. Kalau itu jelas, adik-adik nggak perlu, anak-anakku sekarang nggak perlu penjelasan yang detail tentang itu. Di mana aurat wanita, aurat pria juga sudah kita pahami. Ya, kita juga diperintahkan untuk ghadul basar, ya, menundukkan pandangan, suara juga, musik haram dan lain-lain, itu adik-adik bisa pelajari sendiri. Tapi saya tekankan mungkin yang paling penting adalah fitnatus subuhat, fitnah keyakinan, kepercayaan. Di mana dulu tugas saya waktu masih di JI, Jamaah Islamiyah Khawarij, saya bisa merekrut ratusan orang di seluruh dunia dengan bahasa Inggris untuk berfaham bahwa pemerintah yang ada ini kafir, tidak menegakkan agama, tidak menegakkan syariat Islam. Itu keahlian, silahkan baca sejarah saya di internet, banyak itu. Ada buku namanya Under the Shadow of Soul, karangan Shelley Nebel. Di situ ada tentang saya dan rekan-rekan JI. Dan kita sudah tobat, alhamdulillah. Dan JI sudah bubar, alhamdulillah, tahun ini 2025. Ya, baru beberapa bulan yang lalu bubar. Ya, mereka rujuk kepada NKRI, tapi ada masalah akidah, ada masih samar-samar. Saya belum jumpa pimpinannya. Kalau kita keluar JI selama 22 tahun, kita di bawah kefahaman, ya, saya dengan Ustaz Abdurrahman rahimahullah, kefahaman Khawarij lalu ke Salafi, insyaallah sampai akhir hayat nanti. Itu hal yang paling bahaya, lebih bahaya dari fitnatu syahwat. Kalau seorang kena fitnatu syahwat, bukan saya mengecilkan fitnatu syahwat, paling dia berzina dirinya sendiri. Kalau fitnatu subuhat, dia akan mengebom, ya, kalau dia kena faham Khawarij dari medsos, dia akan ngebom orang, membunuh bapaknya, ibunya, terutama sekarang paham ISIS, ya, Islamic State. Dan ini kejadian benar. Dan ada orang datang, seorang ayah dan abangnya menceritakan seorang wanita janda, dia kerja di rumah melalui internet, kerjanya memang di internet, tidak keluar rumah, ini sebelum COVID. Tapi dia terkena paham ISIS dan sudah baiat ISIS Indonesia, dan dia baiat kepada pelaku pemboman Sarina. Padahal dia di rumah saja. Bahkan dia dijadikan alat transfer uang pergerakan tersebut. Saya bilang, nasihatin, Ustadz, tadi saya mau bawa Ustadz ke sana, tapi dia tolak, dia kenal Ustadz katanya. Dan saya mau bawa dia ke sini, dia nggak mau. Ya sudah, kalau seperti itu daripada seluruh keluarga akan ditanya oleh polisi atau dilaporin, lebih baik bapak laporin anak bapak, tapi pesan jangan disiksa, jangan ini. Serahkan ke polisi, integrasi. Begitu. Ini fitnatu subuhat, ya, melalui medsos. Orang ini tidak pernah, bahkan dulu ISIS mungkin sampai sekarang menerima baiat online, ya. Jadi bukan belanja online saja, anak-anakku sekalian, COD dan lain-lain, baiat online. Ya, nanti mau baiat dengan Khalifah ISIS, tinggal cari website. Saya bukan ngajarin, ya. Kalau ada orang nawarin baiat, tolak. Ciri-ciri paham sesat, dia ngajak baiat. Dan ini bisa terkena kepada siapa saja, naudzubillah. Jadi jangan aman. Tentang ustadz, seorang ustadz bisa kena. Seperti Aman Abdurrahman, dia lulusan Ilipia. Dia banyak baca kitab di Libya, tapi kena subuhatnya
dia langsung membenci Saudi dan lain-lain. Ya, bahkan dia jadi pemimpin ISIS di Indonesia. Kitabnya, buku-bukunya banyak. Dia banyak menerjemahkan Milatu Ibrahim, susunan Abu Muhammad Al-Maqdisi. Itu kerjanya mengkafirkan umat Islam. Ya, begitu. Ini yang paling penting. Ya, mungkin Ustadz Rosian telah menyinggung ya bahayanya medsos. Kalau masalah waktu, ya adik-adik pasti sudah hafal hadisnya. Ya, mungkin lebih hafal dari saya. Min husnil apa tuh? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ma'nal hadis. Saya mungkin nggak tepat hafalannya, saya nggak siapin itu. Dari ciri salah satu sifat baiknya seorang keislaman seorang adalah meninggalkan yang sia-sia. Medsos ini kebanyakan sia-sianya jika tidak benar-benar ditekuni. Misalkan guru memerintahkan tulisan ilmiah, ya kan? Tulisan ilmiahnya 10 menit, 3 jam 80 menit surfing kemana-mana, ke drakor, yang doyan drakor tuh drama Korea ya, ke ini itu. Padahal tugasnya benar. Kalau ibunya nanya, lagi ngapain nak? Tugas. Benar, iya, coba lihat, dikasih unjuk ke ibunya. Apalagi ibunya awam, nggak bisa mendeteksi history, apalagi HP-nya dikunci. Yang tahu dia Allah dan korinnya, ya, korinnya juga mungkin nggak tahu. Hati-hati anak-anakku sekalian, ya, perjalanan kamu masih panjang sekali. Jangan lihat orang tua juga bener-bener HP-an. Tanya, kalau memang ayah melarang aku HP-an, ayah hari-hari HP-an, dan ayah yang jujur, ibu yang jujur, marilah duduk sebelah saya. Lihat apa yang saya kerjakan. Kamu seperti ini enggak? Ya. Jadi ayah kamu mungkin punya kerjaan banyak di HP, dan saya tahu itu sekarang ini. Ya, ada tugas-tugas yang enggak selesai di kerjaan, atau memang work from home. Apa itu? WFH. Ya. WFH. Apa? Work from home. WFH. Kalau mau singkatan Inggrisnya gitu. Saya nggak paham. WFH apa? Katanya tadi work from home. Kalau kepanjangannya Inggris, singkatannya harus Inggris. Ya kan? WFH. Work from home, jangan WFH. Nah, seperti Pak Ali ini WFH. Jadi yang biasa dengan abbreviation, singkatan dengan ini susah itu. Ya, nggak apa-apa. Itu bukan Quran, bukan Sunnah. Ya, dia itu kerja di rumah, nyari duit untuk kamu, untuk running keluarga. Tahu kamu niru lamanya dia di HP, di tab, di komputer. Ini nggak adil. Dia sedang nyari nafkah, melanjutkan pekerjaannya dari bos karena ada deadline dan lain-lain. Kalau kamu jangan melihat di luarnya, husnuzon kepada ayah ibu. Ya, kalau memang mau duduk di samping ini, nah, saya lama di HP, di tab seperti ini. Silakan duduk. Ayah, boleh nggak aku duduk di samping? Ayah, saya pengen tahu kenapa sih ayah di tab melulu, HP terus, ya, laptop terus. Oh ya, duduk. Ya, tapi ada juga mungkin ayah capek cari hiburan, ya. Saya tahu itu. Suatu kibar juga ada yang mengisi sama saya daurah. Ya, dia juga nyari hiburan sebentar, tapi karena Quran sudah hafal, hadis sudah hafal. Hafal hadis 4.000 hadis, Quran hafal, dia cari hiburan. Kalau saya siapin, ya beda kelas. Ya biarkan. Mungkin dia cari berita. Jadi adik-adik harus husnuzon pada ayah dan ibu. Dan andaikan ingin ngeritis ya, atau ingin niru yang baik,
Ya adik-adik duduk juga, ayah silakan duduk di samping saya. Nih saya lama di HP. Karena apa? Karena tugas dari sekolah. Jadi adil, ya fair, open management, manajemen terbuka. Jangan saling di rumah banyak rahasia. Anak merahasiakan HP-nya, dikode sendiri, ibunya sampai gak bisa membukanya, ayahnya apalagi. Siapa kamu? Siapa kita, anakku sekalian? Makan masih di situ, tinggal di situ. Tidak ada rahasia. Tidak boleh menyimpan rahasia kepada orang tua kita. Karena mereka, kalau kecuali sudah nikah, itu urusan suami kamu. Ya, urusan suami kamu. Begitu. Dan wanita hendaklah hati-hati, karena banyak pengguna medsos memakai status wanita, bicaranya juga wanita, tetapi dia nggak tahu kakek-kakek kayak saya, ya, dia jelek, tua, miskin lagi, astagfirullah, jahat lagi. Yang seharusnya ini kakek-kakek duduk di masjid, zikir, tapi dia masih mencari daun-daun muda untuk dilecehkan, dirusak. Ya, begitu jumpa fisik, ya, astagfirullah. Ini ada adik-adikku, anak-anakku sekalian, dan mulai banyak. Hati-hati. Apalagi sekarang pinjol. Ya, adik-adik salah pencet, tahu-tahu utang, tahu-tahu order. Banyak sekali kejahatan di medsos. Bukan saya nakut-nakuti. Saya ini alhamdulillah ya Ustadz lulusan Computing dan Applied Physics di Melbourne Victoria University. Ya masih belum ada WhatsApp, belum ada BlackBerry, kita sudah main MIRC namanya. MERS. Ya punya grup ribuan. Al-Islam, musola, untuk orang Indonesia musola, itu adminnya saya, ya. Indonesia, Al-Islam bahasa Inggris, seluruh dunia itu. Biasa itu, hack, kita menghack orang lain dan lain-lain. Ya jadi tolong, ya sayangi diri usia yang masih dini, jangan habis, ya. Orang tua nggak akan sanggup ngontrol 24 jam. Hatta kalau dia naruh CCTV juga nggak sanggup. Ya, apakah harus kayak gitu? Setiap kamar ada ditaruh CCTV. Pasti ada nggak nyaman. Ya, auratnya pasti kelihatan. Tapi kalau tidak ditaruh CCTV, jangan khianat. Ya, kita punya iman, di mana Allah memantau kita, melihat kita, ya gerak kita, detakan hati kita, pikiran kita. Begitu. Hendaknya ada ittaqullah haitsu ma kunta. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah di mana saja adik-adik berada, anak-anakku sekalian berada. Baik di rumah, di luar, di kamar dan lain-lain. Mari kita selalu minta tolong pada Allah, karena ini bagian dari fitnah yang harus kita alami. Ada banyak, kenapa sih harus zaman kita ini, kenapa harus ada medsos dan lain-lainnya ini. Selagi iblis masih ada, iblis akan mengilhamkan segala jalan untuk mengajak manusia ke neraka bersamanya. Dan bahkan medsos ini sudah menyentuh adik-adik kita, anak-anak kita. Ya, yang umur 2 tahun, 3 tahun sudah mulai kena. Anak-anak saya pun kena. Saya ngomong gini bukan artinya saya bebas. Nanti adik-adik anak-anakku sekalian kecewa. Oh, Ustaz ngomong pintar. Cobalah tuh, anaknya lagi main HP. Jelas. Tapi kita berusaha mempelajari, mengendalikan. Lebih baik anak nangis, tapi jangan sampai tantrum. Dan senjata anak-anak, kalau kita lagi di depan orang, dia main itu, kita takut menegurnya. Jangan ditegur, jangan main, matikan itu, taruh HP begitu. Ya, untuk ibu-ibu nanti mungkin ada sesinya sendiri bagaimana. Ya, ini namanya stress management, dealing with children, ya addicted with medsos, ya, atau dengan HP. Ya,
mengatur stress management, mengatur stres dalam rangka menanggulangi anak yang kecanduan medsos. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan silakan. Cukup ya? Cukup. Baik. Kita tutup akhiri kajian kita hari ini. Insyaallah bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhlas sekalian. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang sangat tidak berkenan di hati. Tapi kalau berdasarkan Quran dan Sunnah biarkan, ya, jangan cepat ditepis. Dan mohon pada Allah agar bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya silakan cari kenapa Anas bin Malik sering meriwayatkan hadis tentang sifat dan karakter Rasulullah SAW. Buat tulisan itu kasih nama. Ada nama.